Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali yaitu di channel Media Amalan. Banyak yang salah mengertikan apakah boleh membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul pada saat salat subuh? Sahkah salat kita? Simaklah penjelasan berikut ini. Jangan sampai salah paham. Sahabatku yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan ibadah salat fardu yang jumlah rakaatnya paling sedikit di antara salat fardu lainnya, seperti salat zuhur, salat maghrib, salat asar, dan salat isya. Saat melaksanakan salat subuh, ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca. Lantas, apakah boleh membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul pada saat salat subuh? Berikut adalah penjelasannya. Diketahui, salat subuh merupakan salah satu salat fardu yang berjumlah 2 rakaat. Salat subuh mempunyai keutamaan yang sangat besar. Adapun salah satu keutamaannya yaitu para malaikat akan menyaksikan seorang muslim yang melaksanakan salat subuh sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi adalah, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Sahabatku yang dirahmati Allah, saat melaksanakan salat subuh, ada sejumlah surat dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah boleh membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul pada saat salat subuh? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, penting untuk diketahui bahwa saat melaksanakan salat subuh, bacaan surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, atau surah-surah pendek lainnya tidak dianjurkan dibaca, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua salat subuh. Bukan berarti membaca surah-surah pendek saat salat subuh itu tidak diperbolehkan atau menjadi tidak sah. Tentu saja salatnya tetap sah. Hanya saja akan lebih afdal membaca surah-surah yang lebih panjang saat melaksanakan salat subuh. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir, meringankan bacaan pada salat asar dan pada salat maghrib, membaca Qisarul Mufassal atau surah-surah pendek. Pada saat salat isya membaca surah yang panjangnya pertengahan, dan pada salat subuh membaca surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain dalam hadis yang disebutkan tadi, anjuran membaca surah-surah panjang saat salat subuh juga tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, berikut ini daftar-daftar surah panjang yang dianjurkan untuk dibaca saat salat subuh. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian yang kedua surah Ali Imran ayat 64. Kemudian yang ketiga surah Al-Waqiah. Kemudian yang keempat surah At-Tur. Kemudian yang kelima surah Qaf. Kemudian yang keenam surah At-Takwir. Itulah surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca saat salat subuh. Bukan berarti membaca surah pendek tidak sah salat. Salatnya tetap sah. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.